Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 7 Gresik? Eh, kita masih akan membahas di bab 7 tentang surat pribadi dan surat dinas. Baik, kita masuk di poin C pada pertemuan kali ini. Menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Poin 1, menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Bagian dan contoh surat pribadi. Seperti yang telah kita ketahui, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi atau satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembukaan, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Oke, pada bahasan kali ini kamu tidak hanya mengidentifikasi surat pribadi dari bagian-bagiannya saja, tetapi juga dari segi bahasa ya. Kita akan membahas dari segi bahasa juga dan isi atau tujuan surat. Baik, kita buka bukunya di halaman 254. Di sini sudah ada contoh surat Malang 29 November 2015. Salam kangen, apa kabar Aim? Nah, Malang di sini, Malang 29 November, ini termasuk alamat dan tanggal surat ya. Alamatnya berarti dia Malang. Yang menulis surat, penulis suratnya adalah berada di Malang. Gitu ya. Lantas ditulis tanggal 29 November 2015. Salam kangen. Salam kangen di sini merupakan salam pembuka. Ya. Salam pembuka. Apa bedanya dengan apa kabar? Kalau apa kabar kalimat pembuka. Salam kangen di sini termasuk salam pembuka. Apa bedanya dengan apa kabar? Kalau apa kabar adalah kalimat pembuka, ya. Ya. Bisa kalian menggunakan salam pembuka Assalamualaikum. Bisa juga sama dengan salam kangen. Lebih akrabnya bisa salam kangen, bisa juga Assalamualaikum ya. Kalau sesama muslim. Nah, ini suratnya, isi suratnya adalah Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Nah, ini merupakan isi surat. Isi surat. Jadi, keperluan apa yang hendak kamu sampaikan di dalam mengirim surat. Paham ya? Nah, ini isi surat. Penutup surat, sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Nah, dia merupakan penutup surat. Bedanya penutup surat dengan isi dia terpisah, lantas merupakan kalimat penutup. Sekian dulu ya. Gitu ya. Nah, ada penutup surat, ada juga salam akhir. Ya. Sahabatmu Jianti yang menulis surat. Lantas di sini biasanya posisinya tanda tangan. Ya. Ini merupakan contoh surat pribadi, bagian-bagian apa saja yang perlu ada di dalam surat pribadi. Alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Oke ya, kalian mengerti ya? Bagian-bagian dari surat pribadi. Ini merupakan struktur surat pribadi. Nah, di buku juga dijelaskan di halaman berikutnya ada 7
bagian-bagian surat pribadi, yaitu alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan nama dan tanda tangan. Oke ya, ini yang disebut dengan surat pribadi, bagian-bagian dari surat pribadi. Biasa juga disebut dengan struktur surat pribadi. Baik, kita masuk ke surat dinas. Apa saja yang harus ada di dalam surat dinas? Struktur dari surat dinas. Pertama adalah kepala surat. Kepala surat ini biasa juga disebut dengan kop surat. Ya. Harus ada, jadi harus dari lembaga. Lembaganya di sini apa? Merupakan lembaga kepanitiaan. Jadi, lembaga kepanitiaan menulis surat. Lembaga kepanitiaan ini berada di dalam sebuah organisasi siswa intrasekolah atau disebut dengan OSIS. Paham ya? Apakah panitia persami ini sama dengan OSIS? Tidak. Tetapi panitia persami ini berada di dalam sebuah organisasi OSIS. Ini yang disebut dengan kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tanggal dan nomor dan tanggal, jumlah lampiran, berisi inti atau tujuan surat. Nah, ini nomor suratnya harus ada, lampirannya, dan perihalnya. Saya jelaskan satu-satu ya. Nomor surat ini di dalam sebuah organisasi pasti mempunyai nomor surat. Nomor surat itu apa? Nomor surat adalah nomor yang diberikan kepada setiap masing-masing surat. Jadi harus ada nomornya, harus. Mengapa harus ada? Karena setiap surat harus mempunyai penanda, ditandai dengan nomor. Nah, penanda atau nomor surat itu paling sedikit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama 05 ini adalah nomornya. Yang kedua, kepanitiaannya. Lantas, ini merupakan lembaga yang mengeluarkan. Jadi di dalam sebuah lembaga ada kepanitiaan. Dan kepanitiaan itu sudah mengeluarkan surat sebanyak 5 kali. Nah, mengapa kok bisa disebut 5 kali? Karena sudah mempunyai 5 nomor kelima. Kalau seumpama ini surat pertama kali dikeluarkan, dia akan mempunyai nomor 1. Paham ya? Jadi bagian depan ini nomor surat. Nomor surat ini diberikan berdasarkan urutan keluar surat. Kalau seumpama surat ini diberikan pertama kali, ditulis oleh panitia pertama kali, dia akan mempunyai nomor 1. Paham ya? Apakah bisa sampai 100, Pak? Bila beberapa kali menulis surat, bisa sampai 100 nomornya bisa. Nah, jadi 05 ini merupakan urutan surat yang ditulis oleh sebuah lembaga tersebut. Paham ya? Berikutnya lampiran. 1 berkas. Mengapa disebut dengan 1 berkas? Bila disebut dengan 1 berkas, itu bisa 1 helai kertas, 1 lembar kertas, bisa 2 lembar kertas. Kok disebut berkas, Pak? Ya, begini ceritanya. 1
Lembar surat berisi satu lembar ini. Nah, ini satu lembar surat disebut dengan satu berkas. Paham ya? Satu helai surat ini bisa disebut dengan satu berkas. Kalau dua lembar ada lanjutannya, bisa juga disebut dengan satu berkas. Mengapa bisa juga disebut dengan satu berkas? Karena lembar 1 dan lembar 2 merupakan satu kesatuan, tidak membicarakan hal yang lain. Jadi sama-sama membicarakan dalam satu hal, disebut dengan satu berkas. Kalau ada lembar 1 dan lembar 2, itu dalam isi suratnya membicarakan itu, sama-sama berarti dalam satu berkas. Apabila di dalam satu surat dalam satu amplop itu terdapat dua surat, bisa juga disebut dengan dua berkas dalam pembahasan yang berbeda. Paham ya? Oke. Tidak bingung kamu nanti. Berikutnya, perihal. Perihal ini. Nah, Pak, katanya tadi ada berkas yang berbeda-beda. Ya, ini contohnya. Perihal surat ini menjelaskan kepada penerima tentang maksud atau tujuan dari pengiriman surat. Oh, di sini dituliskan permohonan izin. Paham ya? Permohonan izin. Jadi, di sini juga ada tanggal dibuatnya surat, kapan surat itu diketik. Nah, ini nomor dan tanggal, jumlah lampiran, berisi inti atau tujuan surat. Paham ya? Baik, kita lanjut. Alamat. Alamat ini berarti orang yang dituju. Siapa yang dituju yang diberi surat ini? Surat ini ditujukan kepada siapa? Kepada yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Paham ya? Oke. Ini mudah ini. Lanjut. Berikutnya salam pembuka. Bisa dengan hormat, bisa juga Assalamualaikum. Tetapi apabila kita tidak tahu agama seseorang yang akan menerima surat, atau lebih umum, bisa menggunakan dengan hormat. Baik ya, itu ya. Jadi agar tidak salah dalam pengiriman surat, bisa menggunakan salam yang umum, yaitu apa? Dengan hormat. Dengan hormat. Baik, paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya berisi tentang maksud atau tujuan dari surat tersebut. Contoh ini ya. Dalam upaya untuk lebih mengenal wawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2015. Nah, ya. Jadi maksud, tujuan ini diutarakan di paragraf pembuka. Lantas inti surat. Kegiatan utama Persami adalah
pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Ini merupakan inti surat. Inti surat, ya, menunjukkan tujuan. Lantas, berikutnya paragraf penutup. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Paragraf penutup. Nah, di sini ini tidak muat ini ya. Mengetahui kepala sekolah, ini namanya kepala sekolahnya, hormat kami ketua panitia. Ya. Hormat kami ini merupakan salam penutup, ya. Mengetahui kepala sekolah dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Jadi, kegiatan ini sudah diketahui oleh kepala sekolah karena ada mengetahui, gitu ya. Nah, jadi struktur surat dinas yang pertama adalah kepala surat, yang kedua nomor, tanggal, jumlah, lampiran, berisi inti atau tujuan surat, yang kedua alamat, berikutnya salam pembuka, berikutnya lagi paragraf pembuka, berikutnya lagi inti surat, terus penutup, paragraf penutup, berikutnya salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan pengirim surat. Baik ya. Nah, nanti apabila ada kalian yang masih bingung, bisa ditulis di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut. Ini. Menelaah bahasa surat pribadi dalam berbagai tujuan. Nah, menelaah. Surat memiliki berbagai tujuan. Tiap tujuan yang berbeda memerlukan kosakata yang berbeda. Mari kita amati berikut ya. Ini yang mengundang. Surat ini untuk undangan. Nah, seperti itu maksudnya. Model surat undangan berikut ini ditujukan kepada seorang teman agar mau tinggal sementara dengannya. Saya dengar dari Andri kamu akan tes sekolah di ujung pandang dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau sempat, singgahlah ke rumah. Sebelum kamu dapat kos yang cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Nah, ini penawaran ya. Penawaran. Saya sudah berbicara dengan bapak dan ibu di rumah. Bagaimana? Ini penawaran ya. Mengundang. Nah, cirinya surat yang mengundang adalah ada maksud tujuan untuk membicarakan sesuatu yang memberi penawaran untuk singgah di rumah sebelum kamu dapat kos yang cocok. Kamu bisa tinggal di rumah. Ya. Penawaran. Berikutnya, memohon dan meminta penjelasan. Model surat pribadi dengan tujuan memohon dan meminta penjelasan ini ditulis oleh seseorang di Jakarta. Anak tersebut menulis surat kepada sepupunya yang tinggal di Malang. Dia ingin berlibur ke Malang. Memohon, meminta penjelasan. Bagaimana kabarmu? Semoga segala sesuatunya lancar-lancar saja. Saya sedang berpikir bagaimana caranya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Dayungnya sudah ada, tapi saya dapat izin, juga uang saku tentunya, untuk berlibur ke Malang. Saya ingin menikmati indahnya alam di sana. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu. Kalau tadi menawarkan, ini meminta ya. Meminta. Selain itu, saya juga ingin kamu menemaniku ke museum transportasi. Ya. Jadi
ada perbedaan antara meminta dan mengundang. Ya, ini contoh-contoh saja. Yang sebenarnya bisa kamu baca sendiri di buku teksnya ya. Nah, ini sebuah kotak info. Bisa kalian baca juga. Ciri penggunaan bahasa surat pribadi. Pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif, dan ekspresif. Bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Menggunakan kata sapaan, menggunakan kata ganti orang pertama, dan kata ganti orang kedua. Jadi penggunaan bahasa pada surat dinas. Pilihan kata sapaan bersifat formal, bahasa ragam baku. Ya, ini bisa kalian baca sendiri di rumah. Nah, nanti bakalan ada tugas akhir, ya. Di hari Senin depan kalian akan mendapatkan tugas akhir menulis surat pribadi dikirimkan ke sekolah nanti ya. Kita tunggu nanti tugas di hari Senin depan. Baik, begitu saja dari saya Heri penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.